Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi. Kita telah memasuki bagian keempat pada latihan tes substantif, tes kemampuan literasi dan numerasi persiapan masuk PPG Prajabatan tahun 2022 ya. Bagian 4 ini ialah perbendaharaan kata. Oke. Tes perbendaharaan kata. Tes perbendaharaan kata merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok ya. Nah, di sini ada tips dan trik untuk menghadapi tes perbendaharaan kata. Yang pertama, perhatikan setiap kata soal. Jika dari pilihan jawaban yang tersedia terdapat kata yang kita tidak paham, nah kita dapat beralih ke pilihan jawaban yang lain, ya. Jika jawaban yang lain termasuk kelompok kata pada soal, artinya kata yang tidak kita pahami tadi adalah jawabannya ya. Nah, tips yang kedua, jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksudkan pada soal. Oke, tips berikutnya ya. Kalimat bisa membantu. Jika kita menemukan hubungan kata pada soal tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut, kita dapat merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat ya, sehingga teman-teman akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata tersebut. Ya, tips keempat, bekali diri kita dengan pengetahuan umum yang seluas mungkin ya. Pengetahuan kita perlu diperluas lagi ya teman-teman, termasuk saya ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seperti bagian-bagian sebelumnya atau video sebelumnya, kita akan latihan 10 soal ya teman-teman. Nah, kita lihat soal yang pertama ini. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. A. Mobil. B. Sepatu. C. Tas. D. Buku. Atau E. Pensil. Ya, teman-teman sudah menjawab? Oke ya teman-teman, jawabannya A. Kelima kata di atas pasti tidak asing lagi bagi kita ya. Pilihan jawaban B, C, D, dan E, sepatu, tas, buku, dan pensil termasuk dalam kelompok kata yang berkaitan dengan peralatan sekolah ya. Sedangkan pilihan jawaban A tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Nah, karena mobil termasuk dalam kategori alat transportasi ya. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A ya, mobil. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Pilihlah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Apakah A. Kamboja, B. Mawar, C. Lili, D. Tulip, atau E. Pisang? Teman-teman sudah menjawabnya? Oke ya teman-teman, jawabannya E. Betul ya, pisang. Pilihan A, B, C, dan D, Kamboja, Mawar, Lili, dan Tulip merupakan kata dengan kategori yang sama, yaitu jenis bunga. Sedangkan bagian E ya, pisang bukan termasuk dalam kelompok kata-kata tersebut. Nah, karena pisang termasuk dalam kategori buah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pisang ya, jawabannya E. Kita pindah ke soal berikutnya. Pilihlah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Apakah A. Harimau, B. Lumba-lumba, C. Orangutan, D. Monyet, ataukah E. Arwana? Ya, apakah teman-teman sudah menjawabnya? Oke ya teman-teman, jawabannya adalah E. Arwana. Mungkin kita akan sedikit kebingungan untuk menjawab soal ini. Namun jika dicermati lebih jauh ya, kita lihat, kita akan menemukan jawabannya. Kita ketahui bahwa harimau, lumba-lumba, orangutan, dan monyet merupakan binatang yang bernapas dengan paru-paru ya, dengan paru-paru. Sedangkan arwana tidak termasuk di dalamnya sebab binatang tersebut bernapas dengan insang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya, arwana. Oke, kita ke soal berikutnya. Marilah kita memilih kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Apakah A. Harimau, B. Lumba-lumba, C. Orangutan, D. Monyet, ataukah E. Arwana? Oke, sudah jawabannya ya. Maaf ya, ternyata double ya teman-teman. Kita sudah jawab tadi ini. Kita ke soal nomor 5. Ini soal nomor 5 ya teman-teman. Nah, pilihlah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya ya. Apakah A. Wool, B. Katun, C. Sutra, D. Batik, ataukah E. Linen? Ya.
Apakah teman-teman sudah menjawabnya? Ya, oke teman-teman, jawabannya adalah D, batik. Ya, jika teman-teman cermati lebih seksama, pilihan jawaban A, B, C, dan E merupakan kelompok yang sama, yaitu jenis kain ya. Ingat, jangan terkecoh ya teman-teman, batik bukan merupakan jenis kain, melainkan motif ya, motif. Jadi, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah batik ya, tidak masuk dalam kelompok tersebut ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ungu, magenta, biru, jingga, merah. Oke, apakah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Jika ada yang menjawab magenta, berarti itu bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena jawabannya adalah C, biru ya. Kita baca ya, keseluruhan kata dalam pilihan jawaban di atas termasuk kategori warna. Namun terdapat satu kata yang tidak memiliki kesamaan, ya. Ungu, magenta, jingga, dan merah seluruhnya memiliki unsur merah dalam campuran warnanya. Dengan demikian, yang tidak memiliki unsur warna merah dalam campuran warnanya adalah biru ya teman-teman. Ya, mungkin kita juga akan berpikiran bahwa magenta sepertinya warna yang tidak termasuk dalam pengetahuan umum, yakni Magiku Hibiniu ya yang tersebar. Tapi maksud dari yang membuat soal ialah ini ya teman-teman. Ya, jadi kita harus lebih seksama lagi dalam menyimak soal untuk memilih kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Becak, senapan, motor, pesawat terbang, dan kereta api. Ya, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya apa ya, teman-teman? Oke, teman-teman, jawabannya adalah B, senapan. Ya, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Becak, motor, pesawat terbang, dan kereta api merupakan sarana transportasi. Dengan demikian, sudah jelas ya teman-teman, kata yang tidak termasuk dalam kelompok sarana transportasi adalah B, senapan. Oke, kita ke soal berikutnya. Jawa, Kalimantan, Timur Leste, Sulawesi, dan Bali. Nah, kata dari manakah? Kata yang manakah dari kelima tersebut yang tidak termasuk ke empat kata yang lainnya? Ya, jawaban teman-teman apa? Oke, teman-teman, jawabannya adalah C ya, Timur Leste. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali merupakan nama pulau-pulau di Indonesia. Dengan demikian, yang tidak termasuk dalam kelompok nama pulau di Indonesia adalah Timur Leste. Ingat ya teman-teman, untuk menjawab soal ini sangat dibutuhkan cukup wawasan kita. Dan sebagai warga negara yang baik, sepertinya jawaban ini cukup mudah ya teman-teman untuk memilih jawaban pada soal nomor ini. Kita pindah ke soal berikutnya ya teman-teman. Oke, daun, akar, batang, ranting, dan pupuk. Nah, kata manakah yang tidak termasuk dalam kata yang lainnya ya? Tidak termasuk pada kelompok kata yang lain. Nah, teman-teman apakah sudah menjawabnya? Nah, mari kita jawab. Ya, jawaban teman-teman betul ya. Jawabannya E, pupuk ya. Daun, akar, batang, dan ranting merupakan bagian dari pohon ya. Sehingga teman-teman tentu dapat menyimpulkan apakah pupuk termasuk dalam bagian dari pohon? Ya, tentu tidak ya. Dengan demikian yang tidak termasuk dalam kelompok kata di atas adalah pupuk. Ya, kita ke soal berikutnya teman-teman. Nah, kacang tanah, buncis, kacang panjang, jagung, kapri. Nah, kata manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Nah, teman-teman, jawabannya apa? Oke ya, teman-teman, jawabannya adalah D, jagung. Sekilas, kata-kata di atas terlihat seperti dalam kelompok yang sama. Oleh sebab itu, teman-teman harus bisa melihat dua kata yang mudah terdeteksi persamaannya,
yaitu kacang dan kacang tanah. Keduanya termasuk dalam kelompok kacang-kacangan. Dengan demikian, Anda tinggal melihat mana kata yang bukan termasuk kelompok kacang-kacangan, yaitu apa? Ya, jagung. Jawabannya adalah D ya, teman-teman. Nah, ini ya soal 10. Apakah teman-teman bisa jawab? Yang bisa jawab, tulis di kolom komentar ya. Oke. April, Juni, Agustus, September, November. Nah, jawaban kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya apa nih teman-teman? Jawaban yang benar, bagi yang benar jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah C ya, Agustus. Nah, semua kata di atas merupakan nama bulan. Hanya saja April, Juni, September, dan November merupakan bulan dengan jumlah harinya adalah 30. Sedangkan Agustus adalah bulan yang jumlah harinya adalah 31 ya. Maka sudah terlihat bahwa kata yang tidak termasuk dalam kelompok di atas adalah Agustus ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu jawabannya, it's okay, kita belajar dan mari kita perbanyak tipe-tipe soal seperti ini ya teman-teman. Belajar jika teman-teman belum terlalu leluasa ya untuk mengetahui soal seperti ini. Jika teman-teman termasuk saya terbiasa untuk latihan soal, maka kita juga terbiasa untuk mengkategorikan pilihan kata sesuai kelompoknya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video berikutnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang lain ya. Baik, sampai jumpa.